kalau kita ngelihat bullying gitu ya, itu pasti isunya tuh bukan cuma di 1-2 anak yang jadi pelaku sama korban. Kebanyakan tuh isunya justru di si budaya sekolahnya, di saksinya ini. Karena yang bisa nyegah bullying sampai tereskalasi itu saksi. Bullying kenapa sih terjadi sampai udah yang kita lihat ya, misalnya kayak sampai masuk rumah sakit, sampai benar-benar anaknya depresi parah dan sebagainya. Karena yang ada di sekitarnya diem aja. Kan itu kan. Jadi kita mau empower semua anak untuk pada akhirnya dia mencegah diri untuk nggak jadi pelaku, mencegah diri untuk nggak jadi korban juga gitu ya. Tetapi yang lebih penting punya kemampuan untuk kalau ngelihat benih-benih konflik yang udah tereskalasi banget atau bullying, itu dia bisa mencegah supaya itu berhenti gitu. Dan itu kayak benar-benar bahkan dari anak kelas 2 SD aja tuh udah kita lakukan intensif gitu ya buat itu. Tapi emang harus bisa ngebedain sih mana yang konflik biasa. Kadang-kadang orang tua tuh juga kayak kecepatan bilang anak gue dibully, padahal sebetulnya itu ya konflik yang harus dihadapi aja. Namanya juga anak banyak ya, ada beda pendapat dan sebagainya. Justru kesempatan buat latihan resolusi konflik terus itu membuat kita kemudian bisa lihat kapan nih powernya jadi imbalance, kapan repetitif terus. Gue sih biasanya kalau bilang sama orang tua gini, bedanya kalau bullying itu biasanya ada satu orang yang nggak mau konfliknya selesai. Kenapa? Karena dia kayak dapat keuntungan dari situ kan. Either dia kayak dapat duit, si pembulinya tuh dapat uang lah, dapat power lah dan sebagainya. Sementara kalau konflik itu sebenarnya dua-duanya nggak seneng ada di situasi itu. Dua-duanya kepingin konfliknya cepat selesai gitu. Nah jadi kalau itu konflik kita biarin, kita empower anak buat nyelesain sendiri, ya guru terlibat juga, tapi kita nggak bilang bully gitu. Nah kalau bullying, nah itu yang kita benar-benar langsung cut, kita cegah kalau bisa nggak terjadi sama sekali gitu ya, terus kita ngelibatin proses-proses penanganan yang lebih ekstensif.